Bab 261. Su Yuhao mengabaikan Liao Jiayuan dan menembus ke Tang Zichen. Tang Zichen, sekarang kebencianku padamu telah melampaui Liao Jiayuan. Kamu telah mengalahkanku sebelumnya. Apa yang terjadi sehari sebelum kemarin juga adalah pelakunya. Kamu masih ingin aku membiarkannya? Kamu pergi, tidakkah kamu bercanda? Sekarang aku dan Liao Jiayuan, keduanya sudah makan. Bahkan jika aku rela melepaskanmu, Liao Jiayuan tidak rela. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada Liao Jiayuan. Liao Jiayuan meraung, Su Yuhao, kamu masih tidak terburu-buru. Liao Jiayuan saat ini ingin makan Tang Zichen juga, sehingga psikologinya setidaknya seimbang. Sekolah seni bela diri nomor 1 Tang Zichen sudah makan. Tang Zichen menghela nafas dan bertanya, Su Yuhao, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu bersedia melepaskanku? Su Yuhao mendengus dan memerintahkan pengikutnya, lakukan. Pada saat itu, tali di tubuh Tang Zichen tiba-tiba putus, dan Tang Zichen bertepuk tangan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ah, Tang Zichen, kamu. Su Yuhao panik dan mundur beberapa langkah. Tang Zichen terkekeh, Su Yuhao, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Anda menghasilkan disintegrasi tendon lunak Wuji yang diam-diam berkomplot melawan saya? Jangan menggoda. Kamu jelas tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Su Yuhao ketakutan. Tang Zichen mendengus, bagaimana Anda tahu bahwa mata Anda melihat bahwa saya tidak memiliki kekuatan apapun? Jujur saja, itu semua hanya akting. Saya hanya ingin melihat apa yang Anda anak ini ingin menipu saya untuk naik ke atap. Apa? Kamu benar-benar memalsukannya. Su Yuhao takut dan mundur. Pada saat ini, hati Liao Jiayuan sangat marah. Tang Zichen sebenarnya berpura-pura. Lalu, baru saja ketika Su Yuhao menerapkan rencana yang tidak manusiawi padanya, Tang Zichen masih tampak gemetar, seolah-olah dia tidak bisa menolak. Apa-apaan ini? Dia benar-benar menyaksikannya mempraktikkan rencana yang tidak manusiawi. Tang Zichen, aku pergi padamu. Liao Gayuan merobek langit dan berteriak. Tang Zichen melihat Liao Gayuan mengarahkan tombaknya ke arahnya dan berkata, Liao Gayuan, apakah kamu sakit? Mengapa kamu tiba-tiba meneriakiku? Liao Jiayuan menggertakkan giginya dan berkata, Tang Zichen, kamu bukan manusia. Bagaimana aku bukan manusia? Kamu tidak diracuni sama sekali, tetapi ketika aku dipaksa oleh Su Yuhao barusan, kamu bahkan bertindak seperti kamu diracuni. Kamu bukan manusia, kamu menonton tanpa membebaskan diri sebelumnya. Tang Zichen tertawa, saya akui bahwa saya berpura-pura, tetapi bukan giliran saya sekarang, jadi mengapa saya harus membebaskan diri begitu cepat? Liao Jiayuan meraung, Tang Zichen, kau bajingan, jika kau membebaskan diri lebih awal, Su Yuhao dan yang lainnya akan ketakutan dan melarikan diri lebih awal. Kau sengaja menunggu sampai Su Yuhao selesai memaksakan dirinya padaku sebelum melepaskan diri. Kamu keterlaluan. Haha, terserah apa yang kamu katakan. Pada saat itu, Su Yuhao dan ketiga pengikutnya mengambil kesempatan untuk mencoba lari. Masih ingin lari. Tang Zichen menggerutu dan mengejarnya, dan Su Yuhao dan yang lainnya disergap oleh Tang Zichen dalam waktu singkat. Tang Zichen mengangkat Su Yuhao dan mendengus, Su Yuhao, beraninya kamu meletakkan tangan rahasia padaku dan mencoba memaksaku untuk memakan kuning manusia. Sialan, kamu tidak ingin berkeliaran. Liao Jiayuan melihat saat Tang Zichen mempertanyakan penampilan Su Yuhao, marah. Tang Zichen sengaja menunggu sampai dia dipaksa untuk selesai sebelum bertindak. Penjahat tak tahu malu ini. Liao Jiayuan membenci gigi gatal Tang Zichen. Sekarang untuk kata-kata Su Yuhao, jika dia mengatakan sebelumnya, dia Liao Jiayuan tidak akan begitu sengsara. Wajah Su Yuhao pucat, dia tidak percaya mengapa Wuji Soft Tendon San yang diproduksi keluarganya tidak efektif melawan Tang Zichen. Apakah Tang Zichen punya penawarnya? Pah! Tang Zichen mengangkat Su Yuhao dan kemudian membantingnya dengan keras. Mengipasi lantai. Tampar-tamparan. Tang Zichen tidak memperlakukannya dengan baik dan memukulinya untuk sementara waktu sampai tubuh Su Yuhao bengkak dan dia tidak bisa bergerak saat dia berbaring di tanah.
Tiga sahabat karib Su Yuhao juga dipukuli oleh Tang Zichen untuk sementara waktu, dan mereka semua menjadi babi besar. Hanya setelah ini Tang Zichen berhenti. Su Yuhao dibawa oleh ketiga pengikutnya, dan melarikan diri dalam abu. Tang Zichen memandang Liao Jiayuan dan menjentikan jarinya. Koin 10 sen terbang keluar dan melepaskan tali Liao Jiayuan. Tang Zichen tersenyum sama-sama. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen pergi. Liao Jiayuan sangat membenci, dia jelas bisa menghindari penderitaan hari ini. Tang Zichen hanya harus memberitahu Su Yuhao sebelumnya bahwa dia berpura-pura, maka dia tidak akan makan hari ini. Liao Jiayuan membenci Tang Zichen tanpa akhir saat ini, untuk tindakan yang disengaja ini. Tang Zichen kembali ke kelasnya. Apa yang terjadi di atap? Tang Zichen tidak menaruhnya di dalam hatinya. Meskipun Liao Jiayuan membencinya, tetapi Tang Zichen tidak takut dengan kebenciannya. Liao Jiayuan segera memanggil Wu Shaoji. Wu Shaoji bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Wu Shaoji dan Zhao Ritian datang, panik dan menyeret Liao Jiayuan ke rumah sakit untuk mencuci perutnya. Zhao Ritian berkata dalam hatinya, Jiayuan kali ini benar-benar menyedihkan. Awalnya aku masih kesal tentang terakhir kali dia memaksaku, tetapi hari ini melihatnya begitu menyedihkan. Kejadian terakhirku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia sekarang, maka maafkan Liao Gayuan atas kesalahan yang dia lakukan terhadapku terakhir kali. Dokter membutuhkan waktu 2 jam untuk akhirnya mengeluarkan semua usus dan perut Liao Gayuan. Liao Suiniu berdiri di samping ranjang rumah sakit, wajahnya sangat muram. Jiayuan, apa yang terjadi? Liao Jiayuan membenci suara itu. Ini semua Tang Zichen. Zhao Ritian sangat marah. Apa? Tang Zichen lagi? Tang Zichen yang memberimu afrodisiak terakhir kali, dan sekarang dia lagi. Liao Jiayuan menambahkan, ini Tang Zichen dan Su Yuhao. Wu Shaoji bertanya, Tang Zichen dan Su Yuhao bekerja sama untuk berurusan denganmu? Tidak, Su Yuhao lah yang menipuku dan Tang Zichen untuk pergi ke atap dan memberiku dan Tang Zichen keduanya tendon yang sangat lembut, dan kami berdua diikat. Tetapi, bajingan kura-kura Tang Zichen itu, dia tidak diracuni sama sekali, dia hanya menonton, jelas Liao Gayuan. Liao Buffalo mengepalkan tinjunya dan berkata, sepertinya aku tidak bisa menahan diri lagi. Kali ini aku tidak peduli apa yang dunia luar pikirkan, aku harus pergi mencarinya. Zhao Ritian dengan sibuk berkata, Paman Liao, bagus, kamu akhirnya akan melakukannya. Liao Suiniu menggertakkan giginya, aku menyesal sekarang, mengapa aku tidak bergerak lebih cepat? Jika aku bergerak lebih cepat, tidak banyak yang akan terjadi pada Jiayuan. Liao Jiayuan bertanya, ayah, kapan kamu akan bergerak? Aku akan bergerak sore ini. Kalian menjauh dari masalah ini. Aku mungkin melumpuhkan Tang Zichen, bahkan mungkin membunuhnya. Terbunuh. Zhao Ritian dan yang lainnya terkejut. Wu Shaoji berkata, Paman Liao, sekarang Tang Zichen adalah pacar Su Yan. Su Yan adalah saudara perempuan Su Meiqian. Jika Anda melumpuhkan Tang Zichen, bagaimana Su Meiqian akan membiarkan Anda pergi? Jika Anda membunuh Tang Zichen, itu bahkan lebih selesai. Liao Suiniu berkata, itu sebabnya aku meminta kalian untuk menghindari masalah ini. Anggap saja aku tidak mengatakan ini, aku akan diam-diam pergi ke Tang Zichen, dan tidak ada yang akan tahu setelah itu. Oh bagus. Sekolah menengah Bai Yun sudah selesai sekolah pada siang hari. Tang Zichen dan Su Yan pergi ke restoran untuk makan bersama. Liu Xiangyun tidak ingin melihat wajah manis Tang Zichen dan Su Yan, jadi dia pergi ke kantin sekolah bersamanya di meja yang sama. Dan pada saat ini, di depan sekolah menengah Bai Yun, di dalam mobil, Liao Suaniu duduk di barisan belakang, matanya memperhatikan Tang Zichen yang sedang makan di restoran. Liao Suiniu mendengus, makan, ini mungkin makanan terakhirmu, setelah ini kau harus menunggu kehidupan selanjutnya. Sopir itu bertanya, saudaraku, apakah Anda benar-benar berencana untuk membunuhnya? Mata Liao Buffalo menjadi dingin, tidak berambut, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Oh. Setelah Tang Zichen selesai makan, Su Yan meminta Tang Zichen untuk menemaninya berjalan-jalan di sekitar kampus dan Tang Zichen tidak menolak, dipegang oleh tangan Su Yan saat dia berjalan di sekitar kampus.
Su Yan tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu berjalan menuju tempat-tempat yang tidak terlalu ramai, dan dia hampir berada di belakang bukit. "Mengapa kamu selalu menuju ke tempat-tempat yang tidak terlalu ramai?" tanya Tang Zichen. Su Yan tersipu dan dengan licik berkata, "Yang mana itu?" Sebenarnya, Su Yan ingin pergi ke tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan sedikit lebih akrab dengan Tang Zichen, mereka berdua berpelukan atau semacamnya, tapi dia tidak berharap akan dirasakan oleh Tang Zichen. Tang Zichen berkata, "Kakakmu telah menginstruksikanmu untuk tidak menciumku apalagi melakukan hubungan seks pranikah denganku." "Ah, kamu mendengarku. Ya, aku tahu kamu ingin membawaku ke suatu tempat di mana tidak ada orang sekarang dan melakukan hubungan seks pranikah denganku. Aku tidak akan sesantai itu, jangan berani-beraninya." "Persetan, apa yang kamu pikirkan? Apakah aku orang yang santai? Aku hanya ingin memeluk kamu, hanya memegang tanganku. Kamu belum pernah memelukku sebelumnya, maukah kamu memelukku?" Su Yan tersipu. Apakah ini juga kewajiban seorang pacar? Tentu. Ya. Tang Zichen memeluk Su Yan ke pinggangnya. "Aduh, tidak berpelukan seperti ini, berdiri berhadap-hadapan." Tang Zichen menurunkan Su Yan berdiri berhadap-hadapan dengannya dan berkata, "Peluklah." Tang Zichen tidak punya pilihan selain memeluk Su Yan di tangannya. Su Yan juga memeluk pinggang Tang Zichen dengan punggung tangannya dan menempelkan wajahnya ke dada Tang Zichen. Sama seperti ini, berdiri dengan tenang, Su Yan merasa sangat hangat. Tang Zichen memeluk Su Yan, "Saya tidak tahu harus berpikir apa." Adegan ini, sepertinya membuat Tang Zichen ingat sekali. Begitu dia dan adik perempuannya pergi ke Munan, suatu hari di malam hari hujan turun dengan deras, langit menyambar dan guntur. Adik perempuan itu sudah takut guntur sejak dia masih muda, segera takut untuk melompat ke pelukan Tang Zichen. Tang Zichen seperti ini, menggendong adik perempuan itu, sampai 2 jam kemudian hujan berhenti. Pada saat itu, Tang Zichen baru berusia 16 tahun, dan adik perempuannya baru berusia 14 tahun. Tang Zichen tiba-tiba sakit di dalam, masa lalu tak tertahankan untuk diingat. Tang Zichen dengan cepat menghilangkan pikiran di kepalanya, dan jika dia memikirkannya lebih jauh, dia akan mengalami sakit kepala lagi. Tetapi pada saat ini, Su Yan, yang ditahan di lengan Tang Zichen, tiba-tiba ambruk di seluruh tubuh Tang Zichen. "Su Yan, ada apa denganmu?" "Hahaha." Tawa terdengar dari beberapa meter di belakang Su Yan. Tang Zichen melihatnya, dia baru saja terganggu, dan Su Yan telah ditampar hingga pingsan oleh seseorang. Orang yang membuat suara tertawa itu memiliki tudung hitam di kepalanya yang terbungkus rapat, hanya 2 matanya yang terbuka, dan dia juga mengenakan satu set pakaian latihan yang ketat, seolah-olah dia tidak ingin ada yang tahu siapa dia. "Siapa kamu?" Tang Zichen menatap pria bertopeng itu. Pria bertopeng ini adalah Liao Suiniu. Liao Suiniu khawatir menemukan kesempatan untuk menyerang, tetapi dia tidak berharap Su Yan dan Tang Zichen berjalan-jalan, dan semakin banyak mereka berjalan, semakin mereka keluar jalur, dan mereka hampir sampai di belakang sekolah. Jadi, ketika dia menemukan kesempatan, Liao Buffalo adalah yang pertama menamparkan Su Yan dan membuatnya pingsan, sementara Tang Zichen tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tang Zichen mengambil kesempatan untuk memeriksa Su Yan, dia hanya pusing, dan tidak ada masalah serius. "Apa kamu?" Tatapan Tang Zichen dingin. "Tang Zichen, hari ini adalah hari kematianmu." Huff bernafas melalui mulut. Liao Suiniu tidak ingin mengulur waktu dan dengan ganas menerkam Tang Zichen, sambil menarik pedang di tangannya. Tang Zichen tidak memiliki pedang padanya, untungnya Su Yan memilikinya. Tapi itu tidak masalah, bahkan jika Tang Zichen dengan tangan kosong itu akan cukup untuk menghancurkan lawan. Swoosh! Liao Suiniu melakukan beberapa gerakan pedang berturut-turut. Tang Zichen dengan satu tangan memegang Su Yan masih dengan mudah mengelak. Liao Suiniu agak sulit dipercaya, Tang Zichen tidak sekuat itu. Dia, Liao Suiniu, bagaimanapun, adalah ahli seni bela diri level 32, dan dia tidak bisa menyingkirkan Tang Zichen di distrik itu. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri, level 32, di depan Tang Zichen, yang takut dia telah mencapai level 70, itu terlalu banyak hidangan.
Tang Zichen mengeluarkan pedang Suyan dengan swoosh. Pedang itu menyerang. Liao Suiniu merasa kedinginan dan mundur beberapa langkah. Tang Zichen memaksanya kembali dengan pedangnya. Tang Zichen menyandarkan Suyan ke batu, lalu melompat ke arah Liao Suiniu dan membunuhnya. Swoosh! Setelah Tang Zichen mengeluarkan serangannya, Liao Suiniu mulai mengotori tangannya. Tang Zichen juga tidak mengeluarkan jurus pedang yang dalam karena mata Tang Zichen bisa melihat barang apa yang dilihat Liao Suiniu secara sekilas. Liao Suiniu segera merasa tidak mampu mengatasinya, dan pedang di tangannya hampir diayunkan oleh pedang Tang Zichen beberapa kali. Liao Suiniu ngeri, Tang Zichen bahkan lebih kuat dari saya, bagaimana ini mungkin, dia baru berusia beberapa tahun, bagaimana kekuatan seni bela dirinya bisa melampaui saya. Pada saat ini, Liao Suiniu dipenuhi dengan keengganan dan ketidakpercayaan, Tang Zichen bahkan lebih kuat darinya di usia yang begitu muda tidak dapat menerimanya. Langkah terkuat pedang ke barat. Dengan tergesa-gesa, Liao Suiniu menggunakan jurus terkuatnya. Kaca. Detik berikutnya, pedangnya patah. Jurus terkuatnya tidak berbeda dengan jurus terlemah di depan Tang Zichen. Ah! Liao Suiniu tercengang saat melihat pedangnya patah. Bang! Tiba-tiba, dada Liao Suiniu ditendang keras oleh Tang Zichen, dan Liao Suiniu jatuh ke tanah. Pedang Tang Zichen mengarah ke tenggorokan Liao Suiniu. Liao Suiniu memandang Tang Zichen dengan ngeri dan sibuk berteriak, "Prajurit, selamatkan hidupmu." Tang Zichen awalnya ingin memotong tudung topeng Liao Suiniu, tetapi itu tidak perlu lagi, karena Tang Zichen sudah tahu siapa itu, baru saja melihat gerakan terkuat pada Liao Gayuan, dan ketika dia baru saja meneriakkan kata-kata "Prajurit, selamatkan kamu," live itu jelas karena dia terburu-buru dan tidak menggunakan suara palsu. Tidak sopan. Tang Zichen mendengus. "Prajurit, selamatkan hidupku." Liao Suiniu sibuk memohon. Tang Zichen berkata, "Tampar dirimu 100 kali, atau aku akan membuatmu memerciki darah di tempat." "Terima kasih, prajurit untuk belas kasihan." Liao Suiniu tidak tahu apakah Tang Zichen benar-benar akan membunuhnya, jadi dia segera menamparnya sendiri. Tang Zichen berteriak, "Kamu tidak makan, kan? Pukul dengan keras." Pah-pah. Liao Buffalo hanya bisa memukul dengan keras dan segera wajahnya bengkak karena pukulannya sendiri. "Prajurit, 100 pukulan telah selesai, bisakah aku pergi sekarang?" Liao Suiniu sibuk bertanya, kali ini, dia bahkan menggunakan suara palsu lagi, apakah dia pikir dia belum ditemukan oleh Tang Zichen. Namun, Tang Zichen tidak repot-repot mengekspos wajah aslinya. Tang Zichen mendengus, "Apakah kamu pikir begitu mudah untuk pergi? Kamu melumpuhkan pacarku, berlutut dan bersujud 100 kali lagi, kamu harus bersujud keras atau aku akan membuatmu memerciki darah di tempat." "Prajurit, bisakah aku pergi sekarang?" Liao Suiniu sibuk bertanya. Tang Zichen tidak ingin membunuh siapapun, tetapi dia tidak akan melepaskan siapapun yang menyinggung perasaannya. Tang Zichen menendang dada Liao Suiniu dengan keras dan dengan swoosh, tubuh Liao Suiniu terbang ke atas dan ke dalam hutan beberapa puluh meter jauhnya. Baru saat itulah Tang Zichen membawa Su Yan pergi. Liao Suiniu ditendang oleh Tang Zichen dan terbang beberapa puluh meter jauhnya, hampir jatuh ke kematiannya. Bagaimanapun, tulangnya terasa seperti hancur berantakan, tubuhnya tidak berdaya, dia belum pernah dalam kekacauan seperti ini sebelumnya. Tapi Liao Suiniu masih berhasil memanjat dengan rasa sakit, dan pertama-tama menemukan cara untuk keluar dari sini. Baru saja menamparkan dan membenturkan kepalanya, Liao Suiniu sudah pusing dan tersandung, dan akhirnya keluar dari sisi jalan, sekolah dan ke mobil yang menunggu di pinggir jalan. Dia sudah meminta anak buahnya untuk menemuinya di sini sebelumnya. Namun, mobil ini tidak dikemudikan oleh anak buahnya. Mobil yang dikendarai anak buahnya masih beberapa puluh meter di belakang, dan dia tersandung ke mobil yang salah. Ada seorang gadis tinggi gemuk duduk di dalam mobil. Gadis ini terkejut melihat seorang pria memar dan babak belur masuk. Reaksi pertama gadis ini adalah, "Oh tidak, saya bertemu orang mesum." Tapi tidak apa-apa, dia memikirkan senjata dengan tergesa-gesa.
Detik berikutnya, gadis ini mengeluarkan sebotol anti-chain spray dan berkata, setelah menunggu begitu lama akhirnya berguna lagi. Swoosh, semprotan anti debu menyembur liar ke arah Liao Suiniu. Kerbau Liao sudah pusing karena pemukulan, tulang-tulangnya remuk dan dia lemah berjuang mati-matian untuk merangkak kembali, di mana dia bisa menahan semprotan debu, dan dia disemprot buta. Liao Buffalo meraung, tidak berbulu, kamu beraninya kamu menggunakan sesuatu untuk menyemprot kakak. Liao Suiniu mengira mobil itu ada di bawahnya. Gadis itu terkejut dan dalam hati berkata, bagaimana dia tahu aku tidak berambut? Yah, cabul ini, dia pasti mengintipku, kalau tidak bagaimana dia tahu dengan baik, mari kita lihat bagaimana aku membiarkan orang mesum ini pergi. Aku akan menyemprot mulutmu, menyemprot hidungmu, menyemprot telingamu. Kerbau Liao awalnya ingin mengaum tapi tidak mengaum, mulut disemprot, dan langsung disemprotkan ke tenggorokan iritasi, suaranya tidak bisa diucapkan, ditambah wajah bengkak dengan sendirinya, dahi terbentur berdarah, sampai sakit berapa. Sangat cepat, semprotan gadis ini habis dalam waktu singkat tetapi dia tampaknya masih gelisah, bersenandung, bahkan wanita Liu Yue, kamu juga berani memukulnya. Setelah mengatakan itu, gadis ini segera melaju, bergegas ke sekolah, melaju ke depan gedung sekolah, turun dari mobil dan berteriak, ada cabul, ada cabul, ada cabul. Gadis ini sangat galak, kerbau Liao hari ini bertemu dengannya menghitung dia sial. Gadis ini adalah wanita gemuk yang sama ganas yang pernah menyemprot Liu Yue di toilet. Saat itu, Song Yuer dengan ribut ingin Liu Yue menjadi anak muda yang kejam. Liu Yue tanpa daya meniru Tang Zichen untuk pergi ke toilet wanita untuk buang air kecil, dan dia kebetulan bertemu dengan 3 gadis yang membawa semprotan, dan gadis gemuk ini adalah salah satunya. Ketiga gadis itu baru saja berhenti, Liu Yue mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari toilet wanita, tetapi Liu Yue hanya berlari ke pintu toilet wanita. Gadis gemuk itu mengejar dan bertanya kepada Liu Yue, kamu baru saja mengatakan bahwa siapapun yang menyemprotmu akan memperkosanya, benarkah? Liu Yue berkata dengan wajah galak bahwa dia sama sekali tidak bercanda. Kemudian gadis gemuk itu dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan membiarkan Liu Yue memilih waktu dan tempatnya sendiri, di jalan, di bawah jembatan, di lapangan, bisa. Pada saat itu, Liu Yue hampir pingsan dan menarik kakinya keluar dan berlari. Meskipun sudah lebih dari setengah bulan sejak kejadian ini, tetapi gadis gemuk ini telah menunggu Liu Yue untuk memilih waktu. Tidak menyangka bahwa Liu Yue tidak memilih hari yang tepat, dia dilanggar oleh orang cabul. Saat ini, belajar. Saat sekolah akan memulai kelas, ada banyak siswa yang berdiri di koridor gedung sekolah. Semua orang melihat ke depan gedung sekolah dan melihat gadis gemuk bernama Wang Wenying membuka pintu belakang mobil dan mengangkat seorang pria yang mengenakan topeng dan celana ketat dengan satu tangan. Wang Wenying ini, yang tingginya 1 meter dan beratnya hampir 300 pon, tidak merasa kesulitan untuk mengangkat Liao Suiniu keluar dari mobil dengan satu tangan. Liao Suiniu sangat tertekan, matanya membutakan, tenggorokannya bisu, wajahnya bengkak, dahinya putus, tubuhnya hancur berantakan, kepalanya pusing, dan tubuhnya tidak berdaya lagi, membuatnya bahkan tidak berdaya. Saat ini, Wang Seng berteriak, dia yang baru saja tiba-tiba bergegas ke mobilku dan mencoba memaksaku, apalagi dia juga mengintipku di kamar mandi. Para penonton bergidik betapa beraninya orang cabul ini, berani mengintip Wang Wenying di kamar mandi dan mencoba melanggarnya. Meskipun Liao Buffalo tidak berdaya, tetapi telinganya tidak tuli dan matanya dapat melihat dengan jelas, dan segera suaranya menjadi serak saat dia meraung, persetan, lepaskan aku. Namun, pita suara Liao Suaniu terganggu oleh semprotan merica yang kuat, mungkin sangat meradang, dan aumannya tidak hanya serak tetapi juga lemah, berbisik sangat pelan sehingga bahkan dia tidak bisa mendengarnya. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda tidak boleh terlalu berhati-hati dengan apa yang Anda lakukan, dan bahwa Anda tidak boleh terlalu berhati-hati dengan apa yang Anda lakukan, orang cabul. Beberapa saudara perempuan Wang Wenying segera bergegas turun dengan masing-masing sebotol semprotan anti-chain, berteriak sambil berlari, Wenying, kami di sini untuk membantumu. Liao Suiniu sangat marah.
Pada saat ini, di gedung pengajaran, Liao Gaiyuan dan Wu Shaoji, Zhao Ritian dan yang lainnya juga terkejut dan berdiri di koridor menonton kesenangan. Zhao Ritian berkata, "Jia Yuan, apakah ayahmu mengatakan kapan dia akan melakukannya sore ini?" Pelankan suaramu, ayahku menyuruh kami berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang ini, dan berhenti membicarakannya. Hehe, benar, kami tidak tahu apa-apa. Zhao Ritian menatap Liao Jia Yuan dengan tatapan mengerti. Wu Shaoji berkata orang cabul itu juga memiliki selera yang kuat. Pada saat ini, seluruh gedung sekolah penuh dengan siswa, dan beberapa saudara perempuan Wang Wenying turun untuk membantu menyemprot orang cabul itu. Namun, bagaimanapun, Liao Buffalo adalah seorang praktisi seni bela diri, dan meskipun dia dikalahkan oleh Tang Zichen, dia masih seorang pejuang yang sangat kuat ketika dipaksa untuk bertarung. Bang-bang, Liao Suiniu terbakar, bercinta dengan Wang Wenying dan beberapa saudara perempuannya. Wow! Para penonton di gedung pengajaran berteriak wow ketika mereka melihat orang cabul itu dengan mudah meniduri Wang Wenying seberat 300 pon. Tamparan marah Liao Buffalo di wajah Wang Wenying, suaranya serak dan mengutuk wanita gemuk yang mati. Wang Wenying dijatuhkan dan ditampar, dan kemudian menangis, dan banyak siswa berteriak dengan marah orang cabul dapat seni bela diri, yang seni bela diri kuat, membantu membunuh orang cabul. Ya, bunuh orang cabul itu. Pada saat ini, Wu Shaoji memiliki ide yang cerdas dan berkata kepada Liao Jia Yuan, "Jia Yuan, kesempatan bagus, gadis penindas cabul di depan umum, haruskah Anda, sebagai pendekar pedang penyegel, melakukan sesuatu? Saat ini, jika Anda menghukum mesum di depan begitu banyak siswa itu akan membantumu mengembalikan prestisemu di sekolah." "Apa yang baru saja terjadi?" Su Yan bertanya. "Oh, tidak apa-apa." Tang Zichen tersenyum dan tidak memberitahu Su Yan apa yang baru saja terjadi. Tang Zichen tidak membunuh Liao Buffalo, Tang Zichen tidak cukup tegas untuk membunuh. Terlalu baik, terlalu lembut. Salah. Membunuh dan menentukan, setidaknya seseorang yang layak di tangan Tang Zichen. Dalam kehidupan sebelumnya, orang-orang yang mati di tangan Tang Zichen semuanya adalah ahli terkenal dan layak, tidak pernah orang-orang yang menginap di Jianghu. Liao Suiniu, bahkan malam adalah nyamuk. Tang Zichen sangat sombong, meskipun dia telah menyeberang berakhir, hatinya masih arogan seperti dulu, bagaimana mungkin nyamuk seperti Liao Suiniu layak di tangan Tang Zichen. Tang Zichen hanya mempermainkannya sebagai semut, seluruh kota Linjiang, Tang Zichen tidak memasukkannya matanya, bunuh Liao Suiniu, kotorkan tangan Tang Zichen, dan harus bertanggung jawab sebagai pembunuh di dunia ini. Sangat terampil, dia bangga, membunuh tetapi juga harus layak untuk melakukannya. Jika dia tidak bisa memahaminya, jelas bahwa dia belum mencapai ranah Tang Zichen, yang berdiri tegak dan akan melihat sesuatu secara berbeda. Tentu saja, kekalahan debu merah untuk melakukan sesuatu atas nama surga tidak masuk hitungan, itu hanya Tang Zichen yang terlalu bosan dan mencari sesuatu untuk dilakukan. Tang Zichen dan Su Yan berjalan kembali ke gedung sekolah dan menemukan bagian depan gedung penuh dengan aktivitas. Hei, apa yang terjadi di sana? Sekilas Tang Zichen melihat bahwa Liao Buffalo sedang menghajar beberapa gadis, salah satunya masih gemuk. Tang Zichen bingung, mengapa Liao Buffalo di sini bergulat dengan beberapa gadis. Su Yan berkata dengan marah, terlalu marah, siapa orang bertopeng itu? Bagaimana cara mengalahkan seorang wanita? Saya ingin pergi ke sana dan melakukannya untuk surga. Su Yan ingin naik dan memukul Liao Buffalo, tetapi Tang Zichen menahannya. Jangan naik, ini bukan giliranmu, seseorang secara alami akan naik untuk melakukan hal memaksa seperti ini, kata Tang Zichen. Siapa? Bagaimana kamu tahu? Tang Zichen tersenyum, Song Yuer suka membodohi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melewatkannya? Seperti yang diharapkan, Tang Zichen mengenal Song Yuer dengan baik. Saat ini, di koridor di lantai 5 gedung sekolah, Song Yuer sibuk berteriak kepada Liu Yue, "Liu Yue, cepat-cepat turun dan menghukum orang cabul dengan keras. Ingat, ketika Anda menghukum orang cabul dengan keras, tindakan Anda harus lebih mendominasi." Oh, Liu Yue patuh dan segera menuruni tangga.
Wu Shaoji, yang juga berada di lantai 5, melihat Liu Yue menuruni tangga, dan berkata berturut-turut, ini tidak baik, Jia Yuan. Song Yuer menyuruh Liu Yue turun untuk menghukum orang cabul itu, dan direbut oleh Liu Yue. Hal yang bagus untuk mengembalikan prestise Anda, saya katakan dengan baik, jika Anda tidak cepat Anda akan segera direnggut. Lalu apa? Aku tidak ingin melewatkan kesempatan baik ini untuk mengembalikan prestiseku. Liao Jiayuan berkata dengan mendesak. Wu Shaoji berkata, Liu Yue sudah turun, naik tangga yang pasti tidak akan bisa kamu lakukan tepat waktu, kamu hanya bisa melompat turun dari lantai 5 dan mendahului Liu Yue. Ah, melompat dari lantai 5. Kamu melompat ke pohon di bawah, gunakan pohon itu untuk melindunginya, kamu bisa menunjukkan sosokmu yang kuat dan mendominasi di sepanjang jalan, cepatlah. Bagus. Liao Jia Yuan segera melompat ke dinding koridor dan berteriak, berani cabul, beraninya kamu secara terbuka menganiaya gadis-gadis di sekolah menengah Bayunku, tanyakan padaku apakah pendekar pedang penyegel setuju. Ketika Liao Jia Yuan meneriakkan ini, semua siswa yang menonton dari koridor menoleh. Setelah Liao Jia Yuan melihat semua orang menatapnya, dia langsung melompat turun dari lantai 5. Wow! Seluruh tempat berteriak wow. Liao Jia Yuan melompat ke atas pohon di lantai bawah dan menggunakan bantalan dahan agar tidak jatuh sampai mati, tapi bola Liao Jia Yuan bagian atas cabang hampir meledak. Liao Jia Yuan menahan rasa sakit telur, menggigit giginya dan bergegas keluar ke orang cabul. Para siswa melihat bahwa Liao Jia Yuan begitu dominan dan langsung melompat turun dari gedung, kegembiraan dan pemujaan itu Mereka semua berteriak, pendekar pedang dewa penyegal. Pejuang pedang dewa penyegal. Pejuang pedang dewa penyegal. Wu Shaoji tersenyum acuh tak acuh, sudah kubilang ini langkah yang efektif. Di sebelahnya, Zhao Ritian mengacungkan jempol, kamu benar-benar layak menjadi penasihat militer Gar Yuan. Liao Ga Yuan sangat senang ketika dia melihat para siswa meneriakkan pendekar pedang penyegel dengan gembira, dan rasa sakit telur karena jatuh ketika dia baru saja melompat tampaknya tidak terlalu menyakitkan. Liao Jia Yuan berlari beberapa meter di depan Liao Suiniu dan berteriak, mesum, beraninya kau, lihat bagaimana pendekar pedang penyegel dewaku akan menghadapimu. Ah, Liao Suiniu sekarang bodoh, putranya akan membersihkannya. Tang Zichen tidak jauh dan juga memutar matanya, Liao Jia Yuan akan membersihkan Liao Suiniu. Mengatakan itu, Liao Jia Yuan memukulkan tinjunya ke Liao Suiniu. Bang! Liao Suiniu masih tercengang, dan pukulan itu terlempar beberapa meter jauhnya. Para siswa yang menonton berteriak, pendekar pedang tersegel, ayo pukul orang cabul itu. Pejuang pedang, aku akan selalu mendukungmu. Beberapa gadis berteriak. Dan Liu Yue melewatkannya. Pada saat dia turun ke tanah, Liao Jia Yuan sudah memukuli orang cabul itu dengan keras. Song Yuer melihat suasana kerumunan meneriakkan nama Liao Jia Yuan, dan sangat marah sehingga dia ingin melompat dan kesempatan yang baik telah diambil oleh Liao Jia Yuan. Song Yuer berada di lantai 5 berteriak pada Liu Yue di bawah, Liu Yue, kamu belum makan, berjalan sangat lambat. Liu Yue juga tidak berdaya, bagaimana dia tahu bahwa seseorang akan melompat turun dari bawah dan mengambilnya darinya. Bang-bang, Liao Jia Yuan meraih orang cabul itu dan meninjunya lagi dan lagi. Kerbau Liao sudah dipukuli oleh Tang Zichen sampai hancur berkeping-keping, di mana dia bisa melawan di hadapan Liao Ga Yuan, dipukuli sampai dia hanya akan menahan napas. Liao Buffalo terus berteriak, Gar Yuan ini aku, Gar Yuan, kamu gila. Namun, suara Liao Suiniu serak, sehingga tidak mungkin untuk mendengar apa yang dia katakan. Apalagi, Liao Jia Yuan didorong oleh suasana yang begitu intens di tempat kejadian, pemukulannya begitu sengit. Liao Jia Yuan meraih kepala orang mesum itu dan membenturkan kepala orang cabul itu ke tanah terus-menerus, sambil mengutuk, dasar cabul, kamu berani melanggar gadis di bawah hidungku, tidak tahukah kamu bahwa aku, pendekar pedang tersegel paling tidak berguna. Untuk hal semacam ini, kamu hanya terangsang, dan kamu masih berkerudung. Kamu bahkan tidak berani dikenal karena wajah aslimu, dan kamu masih mesum.
Bang-bang. Kepala Liao Buffalo hancur karena benturan itu. Para penonton berkata dengan penuh semangat, Liao Gayuan sangat mendominasi. Ya, adegan pemukulan cabul dengan kekerasan cek sangat mendominasi. Aku khawatir Tang Zichen bahkan tidak bisa mendominasi ini. Ketika Wu Shaoji mendengar diskusi para siswa, dia bersiul dengan bangga, dan Zhao Ritian berkata dengan mata penuh iri, Shaoji kapan kamu juga akan mengajari saya, sehingga saya juga dapat mengembalikan sedikit prestise di sekolah. Tang Zichen dengan bodohnya berdiri tidak jauh, Tang Zichen tetapi sangat jelas orang berkerudung itu adalah kerbau Liao. Liao Jiayuan bahkan tidak tahu, begitu keras memukuli ayahnya. Liao Jiayuan melihat hampir dipukul ini hanya berhenti, kerbau Liao berguling-guling di tanah ingin menangis dan tidak bisa menangis. Semua orang berpikir bahwa ini adalah akhir dari masalah ini. Tetapi Song Yuer sangat enggan, dan segera berlari ke bawah sambil berteriak, rekan-rekan siswa, selanjutnya biarkan Liu Yue datang setelahnya. Song Yuer merasa bahwa bagaimanapun juga, dia harus kembali dengan hadiah akhir, dan tidak bisa membiarkan Liao Jiayuan mencuri semua pusat perhatian. Liao Jiayuan kesal, Song Yuer, kamu tidak terlibat di sini, masalah ini adalah perbuatanku. Song Yuer mendengus, ini awalnya milik Liu Yue, kamulah yang tanpa malu-malu mencuri pusat perhatian Liu Yue. Liao Jiayuan berpikir untuk kedua kalinya, berdebat dengan seorang wanita akan memengaruhi reputasinya yang diperoleh dengan susah payah, tidak repot-repot berdebat dengan Song Yuer, bersenandung, aku sudah mengalahkan orang cabul, jika kamu bertarung lagi, orang tidak akan melakukannya, bilang kamu hebat. Liao Jiayuan berbalik dan berjalan ke atas dalam suasana hati yang indah. Song Yuer berteriak, Liu Yue, gunting. Nona, guntingnya ada di sini. Liu Yue segera berlari keluar dengan gunting besar. Ternyata Song Yuer tidak ingin menghajar si mesum lagi, tapi untuk memotong nyawa si cabul terakhir kali Liao Gayuan tidak berhasil, yang membuat Song Yuer menyesal kali ini dia harus berhasil. Song Yuer mengangkat gunting besar yang dia pegang di tangannya. Wow, banyak siswa yang menonton dari koridor kagum dan kedinginan. Song Yuer membawa gunting itu ke Liu Yue lagi dan berkata, Liu Yue, lihat dirimu, jangan mengecewakanku lagi. Nona, jangan khawatir. Liu Yue sibuk menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, Song Yuer adalah seorang gadis, dia masih tidak berani memotong ketika semuanya berakhir, biarkan Liu Yue memotong. Pada saat ini, Liao Buffalo mengangkat kepalanya dan melihat Liu Yue mengambil gunting selangkah demi selangkah ke arahnya, tubuhnya terus-menerus menyusut ke belakang. Liao Jiayuan kembali ke atas dan melihat Song Yuer membiarkan Liu Yue memotong darah kehidupan orang cabul itu. Kesal, mengapa Song Yuer ini selalu ingin mencuri pusat perhatian dariku? Sayang sekali, barusan kenapa aku tidak memikirkan melakukan ini? Saya seharusnya tahu bahwa saya akan datang untuk memotong. Sekarang pusat perhatian Song Yuer menaungi saya sekarang. Pada saat para penonton memang lebih sensasional daripada siswa yang baru saja memukuli orang cabul itu dengan kejam, Liao Jiayuan akan mati karena marah. Liu Yue berjalan mendekati Liao Buffalo dan menggerutu, orang cabul yang penuh nafsu, aku tersinggung. Liu Yue ton gunting ke bawah. Liao Xuanyu segera merobek dan meraung, suaranya serak, awalnya meraung oleh raungan ini juga. Liao Jiayuan merasa bahwa raungan ini agak familiar. Song Yuer bersembunyi di antara kerumunan dan tidak berani melihat, tetapi dia puas dengan efeknya. Song Yuer segera berteriak, Liu Yue, buka kerudungnya, jadi semua orang bisa melihat wajah aslinya. Ya, Bu. Liu Yue menggunakan gunting untuk memotong tudung si cabul dan tiba-tiba, wajah Liao Xuinyu terungkap, hanya saja, hidung dan wajah Liao Xuinyu bengkak dan tidak terlalu mudah untuk mengidentifikasinya. Namun, Wu Shaoji langsung mengenalinya. Aku rumput. Mata Wu Shaoji melebar. Liao Jiayuan mengerutkan kening, kenapa rasanya seperti ayahku? Wu Shaoji terkejut dan berkata, Jiayuan, dia adalah ayahmu. Apa? Teriak Liao Gayuan. Zhao Ritian berkata, sepertinya itu benar-benar paman Liao Ye. Ayah.
Liao Jiayuan menangis dan bergegas turun, Wu Shaoji dan Zhao Ritian juga sibuk mengikuti. Liu Yue selesai memotong kerbau Liao dan berpikir untuk menelepon 120 agar tidak mati kehabisan darah ketika Liao Gayuan bergegas keluar dari tangga dan berteriak, "Ayah!" Seluruh sekolah tidak tahu apa yang terjadi, siapa Liao Jiayuan yang berteriak memanggil ayah. "Ayah!" Liao Jiayuan bergegas ke depan dan melihat bahwa itu benar-benar ayahnya. "Ayah!" Liao Gayuan berteriak. Seluruh ruangan sedang berbicara. Tidak mungkin orang cabul itu sebenarnya ayah Liao Jiayuan. Ya Tuhan, Lia Gajuan menyiksa ayahnya. Lebih dari sekedar pemukulan brutal, dia diperintahkan oleh pengawal Song Yuer dan darah hidupnya dipotong. Tidak jauh, Tang Zichen menghela nafas. Su Yan bertanya, "Kamu sudah tahu bahwa orang itu adalah ayah Liao Jiayuan?" "Benar." Don mengangguk. "Lalu kenapa kamu tidak mengingatkanku?" "Mengapa saya perlu mengingatkan?" Meskipun Tang Zichen tidak peduli untuk membunuh lalat seperti itu, mereka cukup menjengkelkan, dan bahkan jika mereka mati di depan Tang Zichen tidak tertarik untuk menghentikan mereka. "Ayah, Wuho!" Liao Jiayuan menatap Liu Yue dan Song Yuer dengan marah dan berteriak, "Song Yuer, Liu Yue, aku tidak bernasib sama denganmu." Song Yuer mendengus, "Siapa yang membuat ayahmu menjadi cabul? Selain itu, bukankah kamu sendiri yang memukuli ayahmu? Itu bukan urusanku." Wu Shaoji berkata, "Jiayuan, cepat bawa Paman Liao ke rumah sakit." Liao Jiayuan menjemput ayahnya. Zhao Ritian memasukkan kerbau Liao yang dipotong ke dalam saku. Mereka bertiga buru-buru berlari keluar sekolah dan melaju ke rumah sakit. Para penonton belajar apa yang harus dibubarkan, kembali ke kelas masing-masing, banyak diskusi. Su Yan bertanya, "Tang Zichen, apa yang terjadi?" Kamu pasti tahu sesuatu." "Yah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Barusan kamu dan aku sedang berjalan, di sisi belakang gunung kamu pingsan, Liao Buffalo yang tiba-tiba menyerang dan menjatuhkanmu. Liao Buffalo seharusnya mencoba membunuhku, tapi sayangnya bukan lawan saya, dan dipukuli oleh saya harus dianggap menyedihkan. Setelah itu saya membawa Anda pergi dari sisi belakang gunung, dan Anda tahu cerita selanjutnya." "Liao Suiniu ingin membunuhmu." Su Yan terkejut. "Ya." Tang Zichen dapat melihat bahwa Liao Suiniu ingin membunuhnya, jika tidak perlu berpakaian terlalu ketat, tetapi dia benar-benar membawa ini pada dirinya sendiri dengan berpakaian sangat ketat sehingga putranya bahkan tidak dapat mengenalinya dan dipukuli secara brutal olehnya. "Putra." Su Yan segera memutar nomor telepon Su Meiqian. "Halo, kakak, Liao Buffalo mencoba membunuh Tang Zichen pada siang hari." Su Yan melapor kepada saudara perempuannya. Tang Zichen tidak ingin membuat keributan tentang hal itu, bagaimanapun juga adalah satu hal untuk datang dan membunuhnya, itu adalah hal lain untuk dapat membunuhnya. Su Meiqian terkejut. "Kakak, itu benar, saya juga diserang oleh Liao Buffalo dan pingsan. Untungnya, keterampilan seni bela diri Zichen tinggi. Liao Buffalo tidak cocok, ya." Su Yan baru saja memikirkannya, bagaimana mungkin Tang Zichen dikalahkan Liao Suiniu. Su Meiqian ngeri, sepertinya salah mendukung adiknya untuk jatuh cinta pada Tang Zichen. Tang Zichen penuh dengan musuh, siapapun pacarnya akan terlibat. Su Meiqian segera memutuskan untuk melarang adiknya dan Tang Zichen untuk berkumpul, itu terlalu berbahaya. "Bawa telepon ke Tang Zichen." Su Yan menyerahkan telepon ke Tang Zichen. "Halo petugas Su. Tang Zichen, apakah adikku benar-benar pingsan?" tanya Su Meiqian. "Ya." "Mengapa kerbau Liao dibunuh?" "Dia secara alami memiliki alasan untuk membunuhku." "Kamu benar-benar mengalahkan Liao Buffalo?" Su Meiqian bertanya tidak percaya. "Oh, benar. Lalu kenapa kamu tidak membunuh Buffalo Liao?" "Menghina." Don Zichen hanya mengucapkan dua kata. "Meremehkan. Apa yang kamu mampu? Dengan mentalitas arogan seperti itu, kamu bahkan tidak peduli untuk membunuh Liao Suiniu. Namun, kamu melakukan hal yang benar. Jika kamu membunuh Liao Buffalo, aku akan datang untuk menangkapmu sekarang." Petik 2. Oh. Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh.
Su Meiqian berkata, Tang Zichen, kamu memiliki terlalu banyak musuh. Terakhir kali kamu memotong darah kehidupan Lin Dongfang. Cepat atau lambat mereka akan melunasi hutang ini denganmu. Terlalu berbahaya bagi saudara perempuanku untuk bersamamu. Aku tidak awalnya aku menyadarinya. Tapi aku baru sadar hari ini ketika dia pingsan oleh Liao Buffalo. Sepertinya kamu tidak benar-benar menyukai adikku. Bersambung.